Home and away ini ada plus minusnya. Spirit dan semangatnya kita itu kan satu. Basket jadi industri. Itu ya memang semuanya harus hidup. Klubnya harus hidup, pemainnya harus bisa hidup, pelatih, manajemen semuanya bisa hidup. Halo, kembali lagi bersama saya Dwi Putra dan saat ini saya berada di depan sosok yang kemarin sedang sibuk banget nih ngurusin basket. Siapa lagi kalau bukan Pak George Dendeng dari Wakil Ketua Umum Perbasi. Halo Pak George, apa kabar? Halo Mas, apa kabar? Sehat? Alhamdulillah sehat Pak. Terima kasih Pak. Sehat. Terima kasih Pak yang sudah datang di Terima kasih udah Korasi diundang. TV Pak, yang kemarin sudah sibuk banget ya Pak ya. Mungkin Banyak kegiatan. banyak kegiatan. Iya. Mungkin kalau pertama Pak, mungkin bagaimana nih Pak kemarin, langsung aja Pak, FIBA Pak. FIBA World Cup ya. FIBA World Cup masih angkat-angkatnya Pak. Indonesia menjadi tuan rumah event besar. Mungkin bagaimana Pak dari pandangan Bapak sebagai penikmat basket dan juga sebagai pelakunya Pak? Jadi memang World Cup ini banyak sekali efek dominonya setelah itu ya gitu ya. Memang betul tim nasional Indonesia tidak tampil di sana, tapi banyak sekali anak-anak muda, terutama anak-anak sekolah yang lagi giat-giatnya bola basket itu makin tergila-gila dengan bola basketnya gitu. Bagaimana mereka bisa menyaksikan bintang-bintang NBA yang hadir di Jakarta. Ya kita tahu sendiri, mungkin kalau Mas tonton juga setiap siapa Dillon Brooks pegang bola banyak yang pada teriak gitu kan, ataupun Hernan Gomez di Spanyol juga gitu. Jadi bagaimana mereka jadi inspirasi untuk anak-anak kita di sini untuk bisa kita kembalikan lagi nih demam basketnya seperti dulu lagi gitu ya. Dulu kan banyak yang sempat menyayangkan timnas dan Amerika nggak main di Indonesia ya Pak. Ternyata tidak menyurutkan semangat Pak ya, tetap malah ramai-ramai aja Pak ya. Sangat ramai malah gitu ya. Kita juga di luar ekspektasi. Dan kita berterima kasih juga dengan Latvia yang menurut kita membawa atmosfer Piala Dunianya gitu kan. Bagaimanapun Piala Dunia itu kita identik dengan, kalau kita nonton banyak penonton-penonton yang di luar negara kita juga gitu. Hadirnya Latvia kemarin itu jadi satu penyemangat kita ya, bagaimana mereka dengan sangat antusias, tertib, dan bisa menikmati setiap gamenya. Itu yang luar biasa di World Cup kemarin. Kalau dari Latvia Pak, ada bocor nggak sih Pak, atau cerita unik mungkin Pak dari dalamnya nih Pak, mungkin bagaimana berapa orang Latvia kesini, terus bagaimana mereka bisa mendapatkan tiket Pak, mungkin Ya, Pak jadi tahu nggak Pak, mungkin kisah uniknya? kalau saya nggak salah dengar mereka di awal tuh sekitar 2.000 yang hadir ya, tapi setelah itu bertambah sampai 3.000 di akhir gitu, sampai di akhir itu. Dan mereka memang kalau kita memang ada plot untuk kedutaan, tapi itu jumlahnya nggak banyak. Tapi mereka dari pihak kedutaan itu memang minta kalau bisa kita diakomodir pendukungnya ya. Kita support mereka untuk bisa juga dapatkan tiket dari World Cup ini gitu. Ada momen paling unik nggak sih Pak yang tak terlupakan oleh Pak George nih di kemarin Pak? Jujur Latvia banyak bikin kita terkejut ya. Point guardnya yang kecil, yang luar biasa. Lalu juga shootersnya dari Latvia juga luar biasa ya, Davis Bertans dan yang lain-lain itu juga buat kita amazed ya. Terutama dengan Kanada yang juga tampilnya luar biasa di Jakarta kemarin gitu ya. Dillon Brooks yang gimana setiap dia pegang bola tuh antara happy, ada yang boo juga ya, jadi itu bercampur semua sih gitu. Kalau dari sisi timnasnya, mungkin timnas Indonesia nggak main nih Pak di World Cup-nya, namun banyak nih Pak pemain timnas yang nonton juga gitu Pak. Mungkin apa sih Pak harapan Bapak dari pemain timnas ini gitu Pak? Mungkin kemarin apakah yang dilihat mental mereka nih yang bisa diambil atau apa nih Pak? Tentu yang pertama yang harus diambil pelajarannya adalah bagaimana dunia memainkan bola basket ini. Level tertinggi bola basket ini kan ada di World Cup gitu ya. Jadi bagaimana teman-teman di tim nasional, baik yang senior maupun junior juga banyak yang hadir di pertandingan kemarin. Mereka bisa menyaksikan secara langsung bagaimana level tertinggi bola basket di dunia itu bermain gitu ya. Kita bisa mencontoh Spanyol, kita bisa mencontoh Kanada, bahkan kita bisa melihat Brazil yang luar biasa juga, Latvia juga dengan gaya bermainnya yang kalau buat saya sebenarnya nggak terlalu jauh gitu dengan kita gitu ya, dengan sistem Eropa yang kita anut juga gitu sekarang ini. Kalau dari timnas Indonesia, kalau kita flashback sedikit Pak, dalam 2 tahun terakhir nih lagi jaya-jayanya nih Pak sebenarnya timnas. Di SEA Games 2022 cowoknya juara, dapat emas, terus kemarin ceweknya nih Pak. Mungkin bagaimana Bapak melihat sebagai wakil ketua umum melihat potensi basket kita Pak? Ya puji Tuhan kita berprestasi ya di 2 SEA Games terakhir. Putra yang gemilang juga di Vietnam,
putri juga ternyata sangat luar biasa di SEA Games terakhir di Kamboja. Itu buat kami semakin optimis ke depannya bisa melahirkan lagi pemain-pemain basket yang luar biasa gitu, yang punya talenta gitu, baik di putra maupun di putri. Ini yang kedepannya memang harus segera diakselerasi, yang harus bisa kita dorong terus untuk mereka bikin lebih maju gitu ya, untuk menggantikan senior-seniornya ini gitu. Bagaimana nih Pak? Bapak kan di dalamnya Perbasi ini, pengen tahu sih Pak, bagaimana sih Pak atmosfer atau suasana saat Mas dan Emas datang di paduan buat basket Pak? Mungkin Itu bagaimana ceritanya Pak? Kalau mau tahu ya saya memang waktu yang 2 SEA Games nggak hadir, tapi memang saya jujur aja saya menangis ketika kita bisa dapat emas di melawan Filipina ya, yang terutama yang putra gitu ya. Yang putri itu bukannya mau sombong atau apa, tapi kami yakin bahwa ini bisa berprestasi karena catatan di Vietnam itu putri juga cukup baik gitu kan, tren baik itu, dan diteruskan terus gitu. Ini yang buat kita kemarin optimis. Cuma memang waktu itu kita sempat ada kaget ya, lebih tepatnya mempertanyakan gitu, karena putri ini kemarin main 6 game berturut-turut ya, yang buat kita kayak wah ini suatu challenges yang berat gitu ya. Semoga anak-anaknya kuat gitu kan ngadapin 6 game straight yang nggak semuanya mudah gitu. Jadi tapi puji Tuhan teman-teman di timnas putri luar biasa, manajemen tim yang luar biasa juga, itu yang jadi buat kita berterima kasih banyak sama mereka gitu. Tanpa mengusulkan peran para pemain lokal, pemain naturalisasi juga berperan sangat besar ya Pak untuk kejayaan timnas basket terutama putra ya Pak ya. Pertama-tama mungkin pengen tahu dulu Pak, bagaimana Pak mungkin caranya Perbasi untuk dapatin pemain naturalisasi terus benar-benar tepat gitu Pak. Karena kan kondisinya ini kan juga bisa berjalan bersama dengan bola ya Pak ya. Bola kan juga milihnya mungkin bagaimana Pak? Ada bocoran nggak Pak? Iya. Bagaimana cara membidik si A tepat gitu Pak? Jadi memang kita sangat disorot oleh Kementerian Pemuda Olahraga juga tentang naturalisasi ini. Jangan sampai naturalisasi yang diajukan oleh Perbasi itu naturalisasi yang kurang bermanfaat ataupun tidak tepat gitu ya. Jadi memang kita sangat selektif. Kita sebelum menentukan Marques Bolden ini punya beberapa list nama gitu yang kita sudah prospek satu persatu gitu. Ada beberapa yang ternyata mundur, ada yang beberapa kurang cocok dengan kita gitu. Jadi dari pilihan-pilihan itu ternyata ya memang yang paling suitable, yang paling bisa kita pakai itu ya Marques Bolden gitu ya. Memang luar biasa gitu ya. Kehadirannya dia tuh buat anak-anak jadi lebih pede, lebih luar biasa gitu. Ada ini nggak sih Pak mungkin step by stepnya Pak mungkin untuk menuju Perbasi kira mendatangkan pemain naturalisasi Pak, mungkin komunikasi seperti apa gitu Pak, meyakinkan untuk dia bisa bermain di Indonesia Pak, gitu kan tantangan Pak ya. Itu tantangan yang nggak mudah gitu karena kita harus meyakinkan dia untuk punya paspor Indonesia, meyakinkan orang tuanya, meyakinkan bagaimana kita bisa memenuhi apa yang mereka perlukan gitu kan. Lalu juga mereka tanya ekspektasi kita apa gitu kan. Ini hal yang mungkin buat orang nggak tahu gitu ya. Jadi memang menaturalisasi juga nggak mudah. Di putri pun sama, di hal yang sama gitu ya. Bagaimana Kimberly juga memikirkan banyak hal sebelum memutuskan untuk naturalisasi kita gitu. Tapi yang perlu kita sampaikan adalah butuh kesabaran dari kita yang nggak boleh buru-buru juga gitu dalam memilih pemain, karena kita memikirkan jangka panjang yang lebih jauh gitu ya. Dari sisi usia mungkin Marques Bolden belum terlalu senior, jadi kita masih bisa punya waktu ke depannya lagi untuk menggunakan jasa Marques Bolden gitu. Apa aja sih Pak ya poin-poin yang akan dilihat oleh Perbasi Pak untuk memilih satu pemain naturalisasi? Apakah umur, potensi atau seperti apa Pak? Mungkin bisa dibocorkan. Yang pertama mungkin size ya, karena kan kita bagaimanapun juga kekurangan di soal size pemain, karena bagaimanapun kita butuh pemain besar baik di putra maupun di putri. Jadi yang pertama itu, lalu yang kedua ya memang kemampuan skill dan talentnya si pemain itu gitu. Bagaimana mereka bisa membantu timnas Indonesia, dan tentunya kita kan banyak komunikasi juga dengan tim pelatih ya. Mereka butuh pemain yang seperti apa, yang
yang diharapkan untuk bisa membantu tim gitu. Pak, selanjutnya Pak, kalau ngomongin pemain basket kan juga kita tidak bisa melupakan grassroots-nya Pak ya. Nah, kemarin saya baca nih ada di grup, ada di berita akhirnya 5 di tahun ini kembali bergulir ya Pak ya. Mungkin bagaimana Pak Bapak dari federasinya melihat ada lagi nih Pak turnamen rutin mahasiswa Pak. Liga mahasiswa ataupun 5 memang salah satu event ataupun kegiatan yang sangat kita support. Bagaimanapun kita 5 telah memberikan kontribusi selama 7 tahun terakhir ini yang di level mahasiswa ini. Cuma ya memang masih banyak masukan dan input dari kita terhadap 5 ke depannya juga gitu. Kalau grassroots sebenarnya jangan hanya melihat 5, karena kalau 5 itu memang menuju ke arah IBL ataupun profesionalnya. Tapi kalau kita boleh lebih melihat grassroots lagi, pembinaan kelompok umur itu yang salah satu yang nggak kalah penting buat kita juga. Dan masuk DBL mungkin Pak ya? DBL, Kejurnas, Kejurkot itu kan banyak sekali di setiap daerah gitu, setiap berlapis gitu. Kalau dari 5 kan kampus-kampus kan juga ini Pak ya, mungkin sebuah kebanggaan mereka untuk main di 5, melahirkan pemain buat main di IBL gitu Pak. Mungkin Bapak yang pengalaman Bapak selama beberapa tahun di Perbasi, mungkin bagaimana sih Pak melihat kampus-kampus, peran kampus yang menciptakan pemain muda Pak? Ya, jadi memang kalau dari kampus ini kan sekarang trennya mereka banyak dikasih beasiswa ya, basket di kampusnya. Ya, cuma kampus memberikan beasiswa itu juga punya data kan, punya acuan gitu, nggak sembarang memberi beasiswa. Mereka melihat dari kompetisi junior kita, kelompok umur kita di bawah gitu. Jadi memang 5 itu wadah yang tepat untuk bisa menyalurkan bakat anak-anak kita setelah SMA, dan kampus juga punya wadah untuk bisa tampil di kompetisi gitu. Ada nggak Pak mungkin 1 atau 2 pemain yang Bapak sudah memprediksi pas Mas main di 5, wah ini akan jadi bintang nih? Yuda lah, kita juga lihat bagaimana Yuda bisa membawa ITHB waktu itu juara, padahal di UPH-nya pun waktu itu pemainnya luar biasa. Masih ada Yesaya, masih ada Aldi, ada Kelvin. Wah, gitu jadi kan. Gabung semua di timnas semua ya? Akhirnya jadi tim nasional kita semua kan, anak-anak muda ini gitu loh. Jadi kalau dari dulu ya memang Yuda, lalu juga ya dulu sih awal-awal ya kita bisa lihat Caleb juga luar biasa gitu. Yuda kalau ngeliat kemarin kan pas final Pak ya, pas final IBL kan juga nonton. Yuda memang potensi luar biasa Pak ya? Sangat luar biasa. Bagaimana Pak melihat Yuda Pak? Mungkin sosoknya, kalau saya ngeliat dari tribun sih humble orangnya Pak. Mungkin kalau dari Bapak Yuda saya kenal dari dia masih SMP SMA ya, dulu udah masih kelompok umur kan, dia masih di kelompok umur. Saya udah lihat Yuda memang dari dulu ini anak bukan hanya teknik yang bagus yang terus dia kembangkan, dia pelajari, tapi memang hatinya besar. Karena main basket ini nggak cuma hanya skill dan teknik aja gitu, tapi butuh hati yang besar bagaimana bisa tampil sebagai orang yang kalau kita bilang bertanggung jawab di lapangan gitu. Yuda salah satu orang yang menurut saya hatinya paling besar sebagai pemain muda. Secara mental juga udah terlihat Pak ya kemarin. Betul. Di saat pressure seperti apapun, Yuda masih bisa step up di game-game besar. Mungkin siapa lagi Pak, ini kan saya selalu senang nih Pak kalau ada bocoran-bocoran dari orang dalam nih Pak, pemain. Siapa lagi nih Pak yang mungkin teman-teman di rumah belum tahu nih Pak, ternyata tadi kan Yuda memang punya hati yang besar, namun siapa nih Pak mungkin yang memiliki background yang inspiratif gitu Pak? IBL, kalau bicara IBL banyak cerita tentang pemain-pemain IBL, apalagi pemain-pemain yang datang dari daerah-daerah yang tentunya tidak semudah seperti anak-anak yang datang dari kota-kota besar seperti Jakarta, Surabaya, Bandung gitu ya. Cuma yang perlu jadi catatan adalah bagaimana kemarin juga di Perbanas gitu ya, Perbanas juara 5 ya, itu juga banyak anak-anak dari daerah yang tampil baik, terutama dari Sulawesi Utara ya. Seperti kita tahu ada Fernando Manangsang di Perbanas yang dari Sulawesi Utara, yang juga ternyata sangat bisa memberikan kontribusi yang baik gitu ya, datang dari jauh ibaratnya gitu ya,
di pentas nasional pun bisa step up, apalagi mereka juga runner up PON yang nggak main-main nih gitu. Kalau dari peta daerah Pak, daerah mana sih Pak yang sebenarnya sekarang jadi kemasan Pak untuk basket? Kalau di bola kan sudah kelihatan nih Pak, peta-petanya di bola tuh kan dari tahun ke tahun selalu terlihat Pak, daerah yang melahirkan para pemain bola. Tapi kalau di basket, daerah mana sih Pak sebenarnya Pak yang terus melahirkan pemain? Jujur saat ini memang mostly masih Pulau Jawa ya. Masih Pulau Jawa ya. Jakarta, Bandung, Surabaya, ya Semarang gitu ya. Memang kota-kota ini masih jadi andalan kita untuk melahirkan pemain. Tapi kita terus berusaha mencari talent di seluruh Indonesia. Memang tidak mudah, kendalanya banyak gitu ya, dari Aceh sampai Papua semua punya polemik, punya permasalahannya masing-masing. Tinggal bagaimana kita bisa membawa talent terbaik ini menjadi pilar tim nasional gitu ke depannya. Kalau dari rekrutan nih Pak, kan saya kemarin baca Twitter ada Amerika Serikat nih Pak mau datang nih Pak, bocorannya mungkin kita nggak bisa nyebut bocorannya, tapi bagaimana Pak kalau seandainya IBL kedatangan pemain dari Amerika Pak? That's really good ya. Kalau kedatangan pemain dari Amerika sih, IBL sebelumnya udah datang dari Amerika ya, tapi mungkin dari NBA, ya, ex NBA bisa main di IBL, rasanya itu jadi hal yang sangat baik ya. Seperti kita tahu bagaimana Dwight Howard datang ke Taiwan, bermain di Liga Taiwan, ya semua orang bawa mata ke sana gitu. Jadi kalau ada ex NBA yang datang ke Indonesia, it's good for the league, it's good for the basketball in Indonesia. Jadi anak-anak juga bisa terinspirasi dan bisa datang nonton tentunya. Yang pentingnya juga kan mereka bisa nonton langsung, lihat langsung, dan belajar langsung gitu ya. Apalagi main di Indonesia Arena. Apalagi nanti main di mungkin di Indonesia Arena, kalau ada tim yang mau main di gitu ya. Indonesia Arena itu akan jadi satu boost ataupun dorongan untuk tim-tim maupun pemain-pemain di Indonesia. Ngomongin Indonesia Arena, tadi juga ngomongin ada format baru nih Pak ya dari IBL, itu ada format home away. Yes. Mungkin apakah perlu dikoreksi Pak, apakah ini pertama dalam sejarah Pak? Pertama kali dimulai dari awal. Pertama kali dimulai dari awal, bisa home and away, karena selama ini kan hanya di Championship Series biasanya mereka yang home and away gitu. Bagaimana Pak? Akhirnya pertimbangan Perbasi tahun 2023-2024 sudah saatnya home away. Jadi memang ini diskusi yang tidak mudah, cukup panjang juga di kita. IBL berdiskusi dengan kita di Perbasi. Home and away ini ada plus minusnya gitu ya. Tapi spirit dan semangatnya kita itu kan satu, dalam artian bahwa basket jadi industri. Industri itu bagaimana? Industri itu ya memang semuanya harus hidup, klubnya harus hidup, pemainnya harus bisa hidup, pelatih, manajemen semuanya bisa hidup. Dan langkah home and away ini adalah salah satu langkah untuk semakin menajamkan tujuan kita basket sebagai industri. Bagaimana klub-klub ini bisa hidup mandiri nantinya dari penampilan mereka di home gitu ya. Sebagaimana kita tahu juga dengan adanya home and away, kita harapkan mereka semakin punya fan base di daerahnya, ya digelorakan di daerahnya untuk bisa menggait penonton untuk hadir di lapangan, beli merchandise dan sebagainya. Itu yang kita harapkan bisa berjalan terus juga nantinya. Terus juga nantinya juga mental mereka untuk ditonton oleh keluarga lebih dekat Pak ya, itu kan biasanya jadi lebih semangat Pak ya, karena keluarga bisa datang langsung nonton. Iya betul. Kalau dari mungkin apakah bagaimana Pak kalau ke depan Pak buat klub-klub nih Pak, mungkin Bapak ada tips apa bagaimana gitu Pak untuk tim-tim nih, untuk oke nih kan musim pertama kita home away, mungkin bagaimana Pak, mungkin strategi dari klub-klub, karena kan ada yang masih baru beberapa tahun akhirnya ya. Mungkin bagaimana? Saya sering ngomongin ini sama beberapa tim ya. Saya nggak bicara tim yang udah existing lama di Indonesia, tapi saya banyak bicara dengan klub-klub baru yang mereka harus pikirkan paling utama adalah how to sustain. Bagaimana ini berkelanjutan terus gitu ya. Jadi jangan kita jor-joran di awal gitu kan, tapi nanti di tengah jalan habis bensin gitu. Jadi bagaimana apalagi dengan dinamika home and away ini bisa lebih dipikirkan secara lebih matang perhitungan bisnis, perhitungan
pengeluaran dan sebagainya. Itu yang mungkin harus diperhatikan oleh tim-tim juga gitu ya. Termasuk dari aspek keamanan ya Pak ya, karena kan dengan adanya home away kan berarti kan ada kemungkinan fans away nih Pak. Iya. Bagaimana Pak, apakah ya kalau fans basket mungkin belum semilitan fans sepak bola gitu ya. Tapi kedepannya mungkin ada rival-rival baru gitu. Rival-rival baru, rivalries baru yang kayaknya akan seru juga gitu kan. Tapi saya yakin pendukung bola basket punya militan tapi tetap masih on the track. Ya, masih kelihatan masih di Jakarta ya Pak. Ada Pelita Jaya dan ada dari Bandung, memang tidak ada apa-apa Pak ya. Ya kalau hanya trash talk, kata-kataan, nyanyi-nyanyian sih biasa lah ya. Tapi kan setelah di luar lapangan kita biasa lagi aja gitu. Kalau kita kembali ke timnas Pak, bagaimana Pak ke depannya Pak untuk timnas? Jadi nantinya harapan Bapak deh Pak untuk timnas, akhirnya ada target nggak sih Pak dari Perbasi mungkin di tahun sekian? Kita jujur kita pengen sekali bisa tampil di Olimpiade. Itu satu mimpi kita yang memang belum bisa terwujud di saat ini. Tapi menuju sana perbaikan ini terus kita lakukan gitu kan. Bagaimana mungkin kalau semua tahu timnas ini dibuat berlapis ya. Sekarang ada timnas senior, lalu ada Indonesia Patriot waktu itu, lalu kita persiapkan KU yang di bawahnya lagi. Ya, ini rencananya ini kan akan terus mengisi gitu ya. Nanti yang punya talenta baru masuk di bawahnya lagi, bawah naik ke atas lagi, terus diisi terus. Jadi kita nggak akan kehilangan talenta gitu. Yang jadi pertanyaan adalah kita harus siapkan bagaimana meningkatkan lagi performa kita gitu. Jadi tadi kan harapan Bapak terus meningkat ya Pak ya. Jadi mungkin harapannya jangan banyak generasi aja tapi juga banyak kualitas selalu meningkat ya Pak ya. Ya, jadi memang kalau dari kita menyiapkan plan juga beberapa yang anak-anak muda ini itu nggak hanya bisa bermain di dalam negeri. Kita akan upayakan terus ke depannya untuk bisa tampil di luar negeri seperti yang akan terjadi di tanggal 17 besok. Tim muda kita, tim Indonesia Elite akan ke China untuk ikut turnamen di sana. Hal-hal seperti ini yang akan terus dilakukan ke depannya untuk bisa memberikan mereka pengalaman dan jam terbang internasional yang lebih banyak gitu. Dan pertanyaan di selanjutnya Pak, harapan Bapak nih Pak untuk besarnya untuk proyek besar basket Indonesia Pak, mungkin bagaimana Pak? Jujur terus terang siapapun yang ada di Perbasi nanti yang membawa organisasi ini, harapannya tentunya basketnya makin terus terbang tinggi ya. Siapapun harus punya semangat, harus punya hati. Saya harus bilang ini, harus punya hati. Kalau ngurus basket nggak punya hati, kayaknya susah. Karena bagaimanapun di sini ya kita support, kita kerja ini semua pakai hati. Mungkin ada beberapa hal yang nggak cocok ataupun mungkin ada pemikiran netizen yang mungkin kurang berkenan gitu ya. Tapi kita pastikan kita melakukan upaya paling baik yang bisa kita lakukan saat ini. Mungkin bentuknya belum ideal, tapi ini yang terbaik yang bisa kita lakukan saat ini. Tapi tentu dengan improvement ke depannya gitu. Dan yang terakhir Pak, kalau misalnya saya kan mungkin mengikuti Pak Jos mungkin dari beberapa tahun lalu Pak. Pak Jos kan punya background di hukum nih Pak. Mungkin peninggalan apa yang Bapak inginkan untuk atau nantinya bila Bapak mungkin sudah cukup di Perbasi, apa nih Pak? Mungkin apakah Bapak sudah Bapak wariskan apa gitu mungkin dari sisi hukumnya gitu Pak. Mungkin harapan Bapak dari pemain untuk lebih paham kontrak atau bagaimana gitu Pak. Oh ya, jadi kalau saya kan di Perbasi ini kan banyak soal organisasi ya. Tata kelola organisasi itu jadi salah satu hal yang paling penting buat kita. Terutama di background saya yang hukum ini, ya kita penegakan disiplin juga banyak di Perbasi. Mungkin belum banyak yang tahu, kita juga banyak menjatuhkan sanksi hukuman kepada pelatih-pelatih yang nakal, pemain-pemain yang nakal yang tentunya untuk mereka belajar gitu. Jadi kedepannya kita juga punya banyak peraturan-peraturan organisasi yang mencakup itu, rasanya itu jadi legacy untuk kedepannya lagi nanti ya. Nah semoga juga Pak Jos terus semangat Pak ya di basket. Harus Pak, ya. Dong, harus. Mungkin kalau bisa mungkin selamanya terus mendampingi basket dan akhirnya hingga cita-cita Pak Jos Olimpiade ya. Amin. Kita bisa bersama kita lihat timnas Indonesia di Olimpiade. Terima kasih Pak Jos ya. Sama-sama, terima kasih. Terima kasih.